Phoenix menghina Leo karena menganggap Leo sangat lemah. Namun, Phoenix tiba-tiba teringat akan Reina, yaitu ibu dari Leo, mendengar nama ibunya disebut. Leo bertanya apakah Phoenix mengenal ibunya. Phoenix berkata kalau dirinya memiliki hutang budi pada Reina. Dan dia pun tersenyum ke arah Leo. Phoenix memperkenalkan bahwa dirinya bernama Pirina. Dan Leo juga memperkenalkan dirinya. Leo bertanya hutang budi apakah yang Pirina miliki pada ibunya. Dan Pirina menjelaskan kalau majikannya bernama Ellen Lunda sudah diselamatkan oleh Reina. Namun, hal itu membuat ibu dari Leo kehilangan kekuatannya. Namun, Reina tidak sedikit pun menyesal akan hal tersebut. Leo tertunduk, dan mengingat obrolannya dengan ibunya dahulu. Phoenix menjelaskan kalau Reina itu orang yang sangat kuat. Dan pasti bisa menjadi seorang pahlawan, jika dia tidak membuang kekuatannya. Namun, hal itu juga berdampak baik. Karena pada akhirnya, pengorbanan Reina tidak sia-sia. Leo bertanya mengapa sosok mistik summoning berada di pulau ini. Namun, Phoenix menolak menjawab dan malah balik bertanya tujuan Leo memanggilnya. Leo menjelaskan kalau dirinya mengambil kelas pemanggilan. Hal itu membuat Pirina terkejut, karena seseorang yang ahli berpedang malah memilih kelas pemanggilan. Namun, hal itu membuat Pirina bahagia. Karena dirinya bisa membalas budi pada Reina. Pirina memberikan sebuah telur Phoenix. Dan berkata kalau itu adalah anaknya. Dengan kemampuan Leo, pasti dia bisa membimbing anaknya menjadi summoning yang kuat. Pirina ingin pamit pergi, namun Leo yang memang sangat tidak sabaran tidak mau menunggu lama. Dia ingin membangkitkan Phoenix detik ini juga. Pirina berusaha menghentikan Leo, namun Leo yang bandel sudah mengalirkan mana pada telur. Dan akhirnya, Leo masuk ke alam bawah sadarnya. Diselimuti api, yang mulai menyakitinya. Leo menyadari jika keabadian Phoenix juga diiringi dengan rasa sakit ini. Namun, Leo berkata kalau dirinya berjanji akan mengemban rasa sakit ini bersama dengan Phoenix. Phoenix kecil yang kagum akan kegigihan Leo, menjawab keinginan Leo. Dan akhirnya membuat retakan di seluruh cangkang telurnya. Pirina memuji kehebatan Leo. Dan akhirnya, burung Phoenix muda menetas. Pirina memberikan nama Fiora pada anaknya tersebut. Dan tiba-tiba saja, Pirina memakai wujud manusianya. Dia tersenyum, dan berkata menitipkan anaknya pada Leo. Namun, Leo terkejut dengan mungilnya Fiora ini. Dan menganggap ini mah anak ayam. Namun, keberuntungan ini tetap patut disyukuri. Di tempat lain, Marin mulai menilai murid-murid yang mendapatkan hewan panggilan mereka. Marin bertanya pada asistennya, berapa lama lagi waktu yang tersisa. Carlo menjawab bahwa waktu tersisa 5 menit lagi. Dan Marin berkata kalau tinggal 4 orang lagi yang belum kembali. Setelahnya, 4 murid yang disebutkan membawa hewan masing-masing, yang berupa beruang, elang dan bahkan ular gorden raksasa. Hanya Leo saja yang membawa anak ayam di kepalanya. Semua murid NPC tertawa karena Leo hanya mampu membawa anak ayam. Namun, hanya Marin saja yang sadar bahwa itu adalah burung Phoenix. Namun, Marin masih memendamnya sendirian dalam hati. Sementara Leo, berwajah datar seperti biasanya. Setelahnya, semua murid kembali ke sekolah. Dan Leo dipanggil oleh Marin untuk datang ke ruangannya. Marin dengan gamblang menjelaskan kalau dirinya tidak menyangka jika ada Phoenix, sang mistik summoning di pulau ujian. Dan Marin menegaskan kalau dirinya tahu identitas Leo yang sebenarnya. Mendengar hal tersebut, Leo keringat dingin dibuat oleh gurunya tersebut. Leo ingin menjelaskan, namun dia keburu dipeluk oleh Marin. Marin merasa sangat bangga memiliki seorang jenius seperti Leo. Marin menegaskan, jika Leo harus memilih kelas summoning dan jangan berselingkuh dengan kelas lain. Leo hanya mendengarkan, dan akan memikirkannya nanti. Keesokan harinya, Leo bersama Thomas menyapa Chloe yang nampak kelelahan. Chloe menjelaskan kalau dirinya lelah karena harus membawa kotak sihir. Leo menjelaskan, kalau dirinya sudah mencari Chloe dari kemarin untuk mengembalikan kartu pelajar milik Chloe. Chloe berterima kasih kepada Leo. Sementara itu, Thomas bertanya kenapa sekarang Leo malah ikut kelas penyihir. Leo menjelaskan kalau dirinya ingin observasi. Mengikuti semua kelas yang bisa dia ikuti. Sementara itu, Thomas yang memang penakut merasa terintimidasi oleh tatapan dari Chloe. Dan memutuskan untuk kabur. Namun, Chloe membuat blokade sihir es dan tidak membiarkan Thomas kabur. Dia menyeret Thomas untuk pergi bersamanya, sementara Leo hanya bisa tersenyum melihat tingkah kedua pasangan itu. Di belakangnya, Chelsea bersama kakaknya menyapa Leo. Karena memang, mereka adalah penyihir yang berbakat. Tak selangge lama, seorang guru bernama Lenhorst memasuki kelas. Dan menjelaskan kalau tahun ini, dirinya lah yang bertanggung jawab untuk menjadi seorang guru penyihir. Namun, sama halnya dengan 2 guru yang lain.
Horn ini juga memberikan ujian gang otak di hari pertama masuk sekolah, yang membuat murid-murid menanyakan kewarasan guru-guru di sekolah ini. Guru menjelaskan kalau ini memang standar Akademi Lumene dan tidak menerima komplain lebih lanjut. Horn menjelaskan kalau sudah selesai mengerjakan, mereka harus menyerahkan lembar ujian dan jawaban pada asistennya yang bernama Anna. Dan untuk pertama kalinya, kita melihat wajah Leo terkejut. Leo berkata kalau sihir ini sangat sulit untuk pemula. Leo menunduk sambil memberikan lembar jawaban. Leo merasa kalau dirinya terlalu naif, sebagai seorang mantan pahlawan. Leo tidak belajar tentang dunia masa depan, dan tidak mampu menjawab soal-soal yang diberikan. Horn sedikit pamer tentang kekuatannya, dan berkata kalau dirinya ingin agar murid-murid dapat membentuk sihir mereka sendiri. Guru menjelaskan kalau dari ke-50 soal ini, yang paling sulit adalah nomor 50. Dan Horn berkata kalau tidak heran jika tidak ada satupun dari mereka yang akan menjawab soal tersebut. Namun, Anna berbisik di telinga profesor kalau ada seorang murid yang tidak normal. Dia tidak menjawab 49 soal pertama dan hanya menjawab soal ke-50 saja. Dan murid itu adalah Leo si MC mungil kita. Horn terus berteriak karena Leo tidak mau maju ke depan. Namun Chelsea menjelaskan kalau Leo tidak percaya diri dan menyerah setelah menyerahkan lembar ujian. Hal ini membuat Horn sangat terkejut. Di sisi lain, rupanya Leo sedang berkencan dengan Celia. Celia menertawakan Leo yang mendapatkan anak ayam dan hanya mampu menjawab 1 dari 50 soal yang diberikan. Celia menjelaskan kalau bakat Leo ada pada pedang. Dan Leo hanya perlu latihan pedang saja sampai dari pahlawan pedang. Saat Leo sedang asik mengobrol bersama Celia, tiba-tiba Horn datang dan mendengar kalau Leo seorang pendekar pedang. Namun berani sekali datang ke tempat ujian sihir. Leo meminta maaf dan berkata kalau semua soal sangat sulit, kecuali soal terakhir. Dan Leo memilih tidak menjawab daripada salah menjawab. Leo berkata kalau dirinya meminta maaf karena tidak lulus ujian. Leo menjelaskan kalau dirinya mempelajari sihir dari buku-buku milik ibunya. Namun, hal itu malah membuat Horn sangat bahagia. Dan mengangkat Leo seakan Leo adalah anaknya. Setelah itu, Horn membawa Leo bersamanya. Leo diserat oleh Horn, sementara Celia hanya bisa bengong karena majikannya dibawa pergi. Tak lama, Anna juga datang menghampiri Celia. Bertanya apakah Celia melihat Horn. Celia menjelaskan kalau dia pergi setelah membawa Leo bersamanya. Anna panik dan ikut mengejar ke arah Horn pergi. Sementara itu, terlihat jelas kalau Horn sedang menjelaskan sihir terhadap Leo. Dalam pikiran Horn, dirinya yakin sekali kalau Leo memiliki sistem sihir di otaknya. Dan melihat Leo berhasil menyelesaikan soal sihir yang rumit, membuat Horn sangat bahagia. Dia berlarian di lorong mencari paman dari Leo. Paman Leo kesal karena Horn berkelakuan seperti anak kecil. Namun, Horn menegaskan kalau Leo harus masuk ke kelas sihir miliknya. Paman dari Leo terkejut dan berkata kalau Leo ini ahli pedang, mana bisa dia menjadi murid kelas sihir. Paman Leo kesal dan melemparkan Horn ke arah Anna. Anna kesal dan ingin menghajar Horn di tempat. Namun, Anna tetap berusaha sabar dan memaksa Horn untuk kembali mengajar. Setelahnya, terlihat Leo menghampiri pamannya. Namun, pamannya tidak berkata apapun dan hanya tersenyum ke arah Leo. Mengetahui bakat Leo benar-benar ada di luar nalar. Seminggu kemudian, akhirnya masa orientasi selesai. Leo membaca buku di atas atap. Sementara para guru yang lain terkejut akan kemampuan Leo, yang bahkan bisa masuk ke 3 kelas sekaligus. Mari menegaskan kalau Leo adalah miliknya, begitu pula dengan Horn. Namun, kepala sekolah menegaskan kalau Leo adalah murid dari kalian bertiga. Sama seperti pahlawan ratusan tahun yang lalu. Di tempat lain, Chelsea dan Celia sedang olahraga. Hal ini ditujukan untuk menambah stamina mereka. Setelah selesai berlari, Celia marah pada Leo karena dirinya lelah berlatih. Namun, Leo tidak mau berdebat dan menyeret Celia pergi bersamanya. Siang harinya, Leo bersama Thomas menghadiri kelas. Sementara Chelsea masih lemas karena olahraga tadi pagi. Seorang guru, atau lebih tepatnya wali kelas dari kelas 1 strip 5 ini memasuki kelas. Dan dia mengatai semua murid sebagai sampah. Namun, tatapannya menuju ke arah Leo. Dan dia merasa Leo berbeda dengan murid lainnya. Guru ini bernama Harriet Edmond. Harriet mengajak semua murid untuk pergi ke area luar. Harriet menyuruh seorang murid untuk membuat sebuah bola api. Namun, setelah bola api dibuat, dia menghina murid itu yang bernama Eliana. Eliana membuat 2 bola api dan aura api yang membuat Harriet sedikit kagum. Namun dia memunculkan seorang peri angin dan menyuruh Eliana untuk menyerangnya. Eliana dihina, peri angin ini menyentil-nyentil hidung Eliana. Eliana yang kesal berusaha menyerang peri angin, namun tidak ada satupun serangannya yang kena. Harriet menjelaskan kalau kekuatan yang hebat,
Tidak ada gunanya jika semua serangannya itu tidak dapat mengenai musuh. Harriet menjelaskan kalau kemampuan payah mereka tidak sebanding dengan peri. Dan meminta mereka menangkap peri ini. Semua murid mencoba, namun tetap saja hanya dihina oleh peri. Di sisi lain, Harriet menatap Leo yang sangat mirip dengan pahlawan di masa lalu. Sementara itu, Leo berlari sangat jauh meninggalkan lapangan. Hanya untuk melesat balik memakai elemen merah miliknya. Peri yang melihat Leo datang secara tiba-tiba menghindar dengan terkejut. Namun, Leo belum berhasil menangkap peri. Malahan, Duran datang secara tiba-tiba dan berhasil menangkap peri yang merintih kesakitan. Seorang guru yang bernama Sedgen menghina kelas 5. Dan berkata kalau dia mau saja mengajari kelas Harriet jika dirinya mau. Harriet bertanya bagaimana sistem pelajarannya. Dan Sedgen menjelaskan kalau mereka bisa tanding kelas. Harriet setuju. Namun entah kenapa Sedgen yang memberi usulan malah terlihat tidak senang. Harriet mengancam, jika mereka sampai kalah dari kelas Sedgen maka mereka akan dikeluarkan dari sekolah. Sungguh guru yang barbar Harriet ini. Namun, Harriet menjelaskan kalau mereka memiliki Leo dan tidak perlu khawatir. Sementara itu, Leo hanya menatap santai dengan tangan di saku. Harriet meminta Leo memilih 6 orang untuk bertarung dalam game yang bernama Bastera. Setelahnya, tim terbentuk dan terlihat. Duran menggaet Celia sebagai rekannya. Sementara Leo memiliki Thomas dan Chelsea sebagai rekannya. Celia menertawakan Chelsea yang ketakutan saat melihat kehadiran Celia. Namun, Chelsea menjadi murka dengan kesombongan Celia. Leo memeluk Thomas dan Chelsea. Meyakinkan kalau mereka dapat menang meski guru-guru di sini memang sableng. Terlihat, Eliana juga ingin bergabung dalam pertarungan. Sementara itu, pertandingan langsung dimulai tanpa berlama-lama. Durian bersama Leo langsung berebut bola. Dan nampak jelas Duran menang tipis dari Leo. Namun, di sini Leo masih saja tidak serius. Sementara Duran berusaha sekuat tenaga sampai terlihat nahan berat. Meskipun demikian, Duran berhasil mendapatkan bola. Sementara Leo masih terpaku di langit, pertandingan bola ini simpel. Cukup masukkan bola ke gawang dan yang pertama kali mendapatkan 11 poin dialah pemenangnya. Sebenarnya permainan ini menggabungkan permainan dogeball dan juga permainan handball klasik. Jadi cara merebut bola itu ada 3, yaitu bola keluar, bola ditangkap lawan dan yang terakhir. Sebelum NPC berhasil menjelaskan, Celia tiba-tiba menyerang Eliana dan membuat Eliana knock seketika. Celia menghina tim dari Leo yang malah mengobrol padahal sudah tertinggal 1 poin. Dan poin ketiga adalah menumbalkan rekan. Jika rekan kalah setelah terkena bola sampai pingsan, maka bola menjadi milik tim mereka. Leo mengerti dan memegang bola dengan erat. Sementara itu, Eliana yang dihajar oleh Celia akhirnya didiskualifikasi dari pertandingan. Di sini Leo mengumpulkan aura di tangannya, dan melesatkan bola dengan energi penuh ke arah Celia. Namun, Chloe membuat barrier dari es dan menahan serangan Leo. Chloe dengan percaya diri berkata jika Leo tidak akan bisa menembus pertahanannya. Namun, Leo melompat ke langit dan meninju bola hingga mencetak gol. Tidak tinggal diam, Celia juga melancarkan energi apinya dan menyerang ke arah Thomas. Thomas memakai elemen tanah dan menahan serangan Celia. Namun, satu persatu NPC ditumbangkah oleh Duran dan Celia. Di sini, Duran murka kepada Thomas, murid yang dia anggap sampah. Namun bisa bertahan sejauh ini. Tim dari Leo, hanya tersisa Leo dan juga Thomas berdua. Sementara tim Duran masih ada Chloe, Celia dan Duran dan 4 NPC lainnya. Namun, serangan penuh amarah dari Duran ternyata mampu ditangkap oleh Thomas. Tapi, Thomas akhirnya juga kalah. Dan mempercayakan sisanya kepada Leo. Kini Leo harus menghadapi 7 murid dari kelas 1 sendirian. Leo mengambil ancang-ancang pelesatan. Sementara Celia dan Duran mengeluarkan energi kekuatan mereka masing-masing. Leo menendang tanah, dan dengan cepat melesat. Yang mengejutkan Durian Chloe dan Celia. Sementara itu, tiba-tiba Leo sudah berada di belakang mereka. Namun, di mata Chloe bahkan di hadapannya ada banyak sekali Leo. Ini adalah sihir milik ras elf. Sangat mengejutkan seorang manusia bisa memakai sihir dari ras elf dan dengan cepat. Leo mampu mencetak 10 poin sisanya sekaligus membantai ke-6 murid dari kelas 1 menyisakan Duran. Namun, Duran yang juga kelelahan karena mengalahkan ke-6 murid kelas 5 tidak mampu menahan Leo. Hingga akhirnya, kelas 5 menang tipis dengan 11 poin. Sementara kelas 1 hanya mampu mendapatkan 10 poin. Harriet menyuruh semua murid untuk berjabat tangan. Celia berjabat tangan dengan Chelsea dan memuji Chelsea yang mampu bertahan melawan kebrutalan dirinya dan Duran. Sementara Thomas berjabat tangan dengan Duran yang masih kesal karena tidak mampu menumbangkan Thomas. Sementara Chloe menangis karena kalah. Namun, Leo menegaskan kalau Chloe ini kuat. Lagi pula dia hanya menang tipis dan itu membuktikan betapa berbakatnya Chloe.
Leo menjabat tangan Chloe. Namun, jauh di lubuk hatinya, Chloe ingin mengalahkan Leo suatu hari nanti. Pertandingan hari ini akan membekas di hati semua murid. Karena si barbar Harrit itu mengancam akan mengeluarkan semua murid kelas 5 jika mereka kalah. Yah perlu dimaklum Yah memiliki wali kelas yang barbar seperti itu. Setelahnya, Leo mengajak kedua temannya untuk ke kantin. Di sana dia mengatakan ingin membuat klub. Chelsea yang memang naksir pada Leo langsung mengajukan diri menjadi anggota. Sementara Thomas bertanya mengenai jenis klub yang ingin dibuat oleh Leo. Leo berkata dia ingin membuat klub yang dapat mempelajari tentang para pahlawan. Terlebih pahlawan Kyle. Karena Kyle sampai dianggap legenda dan semua orang tidak mempercayai keberadaan Kyle. Thomas mengejek Leo karena pasti tidak akan ada yang mau bergabung dengan klubnya. Sementara Chelsea malah bahagia. Karena itu artinya dia bisa berduaan dengan Leo. Sementara itu, murid kelas 5 kembali ke sekolah. Yang membuat seisi kantin gempar. Mereka dikatakan telah menyelesaikan suatu dungeon dan mendapatkan serpihan pahlawan. Leo berkata kalau dia tidak heran dengan hal seperti itu. Karena ibunya sering bercerita tentang petualangannya. Reina berkata jika para murid yang menjelajahi dungeon paling cepat baru dapat pulang setelah 2 minggu. Kelas 5 sedikit ditampilkan yang memiliki anggota bernama Jamua, Torua dan Ulta. Namun ada salah satu orang yang tidak terlihat. Yaitu sang ketua OSIS yang bernama RHYS. Di sisi lain, Celia menculik Leo. Dan berkata RHYS sang ketua OSIS menyuruhnya mengajak Leo untuk bertemu. Tak lama, Celia dan Leo sudah tiba di suatu restoran sederhana. Leo berkata kalau tempat ini sangat wangi. Tak lama, RHYS Zerdinger datang dan Celia langsung memeluknya. Rupanya, RHYS adalah kakak dari Celia. Dirinya langsung menyambut Leo dan berterima kasih karena sudah mau datang. Tak lama, RHYS memesan makanan dan terlihat Celia sangat menyukai makanan tersebut. RHYS berkata kalau dia sangat mengagumi Reina. Pada dasarnya, Reina adalah murid paling berbakat dan juga sangat dikagumi oleh semua orang. Di sisi lain, Celia juga bercerita beberapa hal dengan sangat bahagia pada kakaknya. Leo juga menatap RHYS dengan seksama dan menyadari kalau RHYS ini memang sangat kuat. Dan Leo berkata jika RHYS mungkin akan mampu menjadi seorang pahlawan. Ya iyalah dia sekolah udah 5 tahun wai, jelas aja kuat. Setelahnya, Secene menunjukkan Eliana yang komplain kepada Pak Guru tidak tahu diri. Dia bertanya kenapa mereka belum memilih ketua kelas. Harrit berkata kalau dirinya lupa. Dan menunjuk Leo sebagai ketua kelas. Awalnya, Eliana komplain karena Harrit memilih bukan dengan cara voting. Namun, setelah melihat ternyata ketua kelas sama dengan babu kelas, Eliana jadi tidak protes. Leo dipaksa bertanggung jawab akan kelas ini dan diberi banyak sekali dokumen. Di luar kelas, mereka bertemu dengan kelas 1. Terlihat Chloe sangat kelelahan akibat belajar sihir terlalu keras. Dalam hatinya dia ingin sekali mengalahkan Leo. Thomas yang merasa kasihan pada Chloe memberikan beberapa ramuan pemulih stamina, dan langsung diminum oleh Chloe. Namun di belakang Chloe, Thomas merasa heran mengapa Chloe merasa sedih hanya karena kalah dari Leo. Namun, Chelsea mengatakan kalau Thomas bodoh. Sebagai seorang penyihir, maka kemenangan adalah harga diri. Lagi pula, Thomas dan Chloe juga adalah penyihir. Sangat aneh karena Thomas tidak paham mengenai perasaan Chloe yang merasa kalau kemenangan adalah harga dirinya. Namun Thomas mengatakan kalau dia hanya peduli pada sihir untuk bertahan hidup. Yang membuat Chelsea malas menanggapi. Di sisi lain, ketua OSIS mendatangi kepala sekolah. Dia berkata kalau artefak pahlawan bereaksi. Itu artinya ada seorang pahlawan di sekitar mereka. Kepala sekolah berkeringat dingin. Karena ini tidak pernah terjadi selama ratusan tahun. Kepala sekolah berkata kalau dirinya akan mempelajari ini dengan seksama. Dia berterima kasih kepada ketua OSIS dan menyuruhnya beristirahat. Karena ketua OSIS baru saja kembali dari dungeon. Sementara itu, seorang gadis bernama Elena diperintahkan untuk menangani artefak ini. Setelahnya, seorang profesor bernama Niere mengatakan kalau semua murid ini bajingan. Karena mereka tidak mendengarkan gurunya dengan baik padahal Niere sedang memberikan penjelasan. Di sisi lain, murid-murid mulai menangis. Berkata kalau tidak ada guru yang waras di sekolah ini. Sementara itu, Leo menatap profesor dengan kagum. Karena profesi itu tidak ada di kehidupan Leo sebelumnya. Niere mulai menjelaskan mengapa para guru memerintahkan murid-murid untuk mengumpulkan kepingan pahlawan. Yaitu agar beresonansi dengan para pahlawan. Pahlawan memiliki keturunan, dan tentu keturunan dari pahlawan akan dapat menjadi penerus pahlawan itu sendiri. Namun, bukan berarti orang yang berasal dari garis keturunan bukan pahlawan tidak dapat menjadi pahlawan. Elena menyerahkan kepingan pahlawan milik RHYS kepada Niere. Namun, Niere ingin tahu terlebih dahulu alasan mereka ingin menjadi pahlawan. Dan dengan cepat, Celia mengangkat tangan.
Dia berkata dirinya ingin melampaui semua leluhurnya. Niere memuji Celia yang sangat ambisius. Thomas juga menjelaskan kalau dirinya ingin menjadi support para pahlawan. Namun, jawaban yang paling mengerikan malah muncul dari murid bernama Leo. Leo berkata kalau dirinya ingin memberantas Errobos. Yang tentu membuat semua orang terkejut. Niere juga kewalahan dengan jawaban gila dari Leo tersebut. Sementara Leo hanya dapat duduk dan termenung. Para guru bertanya mengenai pendapat masing-masing mengenai jawaban Leo. Dan mereka menyimpulkan kalau Leo pasti berusaha mewujudkan keinginannya. Namun, faktanya iblis bernama Errobos itu tidak bisa diremehkan. Meski sudah ratusan tahun terbunuh, namun dia tetap bisa bangkit lagi dan meneror manusia. Niere menjelaskan kalau mimpi mereka sangat bagus, dan sekarang adalah waktunya membuka dunia pahlawan. Namun, semua orang juga tahu kalau itu berbahaya. Oleh sebab itu, para guru dari setiap kelas sudah bersiaga untuk menghalau bahaya apapun yang akan muncul. Niere meminta Leo untuk mengambil kepingan pahlawan yang kecil. Namun, saat Leo mengambilnya, dunia langsung mengalami crash karena pemberontakan dari kepingan pahlawan. Dunia pahlawan kelas S telah dibuka, yang membuat semua orang mulai tegang. Bahkan para murid unggulan seperti Celia dan Llewellyn sampai berkeringat dingin dibuatnya. Seorang gadis menatap bangkai hewan dan menjerit. Namun Harriet menguatkannya dan berkata kalau mereka harus bersiaga karena ini adalah dunia pahlawan. Di sisi lain, seorang gadis bernama Lysinas muncul dan menatap Leo. Dia berkata kalau mereka akan menyelamatkan dunia. Setelahnya, Lysinas menghancurkan kepingan dimensi dan membebaskan semua orang dari dunia pahlawan. Yang membuat semua orang kebingungan akan kejadian barusan. Harriet berkata kalau kelas dibubarkan. Dan semua orang harus kembali ke auditorium. Leo menatap kepingan pahlawan. Dan berkata kalau benar. Ini adalah miliknya. Di sisi lain, mereka pergi kelas. Dan Leo menjelaskan kalau dirinya bertemu Lysinas yaitu salah satu pahlawan dari ratusan tahun yang lalu. Leo berkata kalau kondisi artefak kepingan pahlawannya rusak. Hal ini pasti disebabkan oleh campur tangan Errobos. Singkat cerita 1 bulan telah berlalu. Leo dan Chloe menghadiri kelas milik Landhorst. Namun, Chloe masih belum lupa dengan pertarungannya dengan Leo. Dan terus berpikir cara mengalahkan Leo. Leo menyadari kalau Chloe memiliki sebuah Grimoire. Itu adalah buku sihir yang dapat memperkuat seorang penyihir. Leo menyadari kalau Chloe menyembunyikan Grimoire-nya. Bahkan saat Leo mengajak Chloe untuk makan bersama. Chloe langsung menolak dan mengatakan pasti akan mengalahkan Leo. Leo menghargai keinginan dari Chloe. Dan mereka berjabat tangan, Leo mengatakan akan menerima tantangan dari Chloe. Setelahnya, Leo menaiki Tower Pahlawan. Dia bertemu dengan beberapa senior, dan mereka heran kenapa anak kelas 1 malah masuk ke dalam Tower Pahlawan. Dan Leo bertemu dengan Torwayan. Torwa berkata kalau dia sudah mendengar beberapa hal tentang Leo. Torwa bertanya mengenai tujuan Leo datang kemari. Dan Leo menjelaskan kalau dia ingin bertemu dengan RHYS. Torwa menjelaskan kalau Leo mau lewat. Maka dia harus masuk kelas penyihir terlebih dahulu. Dan Leo mengatakan kalau dari awal dia sudah menjadi murid kelas penyihir. Seperti kesepakatan Torwa memberinya jalan. Namun, Torwa berkata kalau Leo harus fokus pada kelas sihir. Leo tidak banyak bicara dan hanya berterima kasih. Saat sampai di depan lift, dia bertemu lagi dengan murid kelas 5. Jamua. Jamua berkata kalau Leo sangat pemberani karena tidak takut sedikit pun saat melihatnya. Namun, Leo berkata kalau dirinya biasa saja. Dan di sini Jamua menyuruh Leo untuk masuk ke kelas pedang. Yang tentu Leo jawab kalau dari awal dia sudah masuk kelas berpedang. Setelah banyak obrolan, akhirnya Leo tiba di ruangan RHYS. Leo berkata pada RHYS kalau dirinya ingin masuk ke perpustakaan terlarang. Namun, RHYS menyuruh Leo untuk masuk OSIS baru dirinya akan diizinkan untuk masuk ke perpustakaan terlarang. Akhirnya Leo menyerah dan keesokan harinya. Leo diperintahkan untuk baku hantam dengan murid dari kelas 1 bernama Knife. Di sisi lain, Celia membujuk Sedgen untuk memakan popcorn. Dan guru itu menyetujuinya. Sementara itu Leo dan Knife sudah bersiap di posisi masing-masing. Kini mereka ada di kelas berpedang dan tentu Leo juga bersemangat karena ini adalah salah satu keahliannya. Namun, di saat Knife mengumpulkan seluruh auranya untuk menerjang Leo, Leo malah merasakan aura kegelapan dari Chloe. Knife merasa ini kesempatannya dan menerjang lurus ke arah Leo. Namun, Leo dengan mudah menangkap tombak Knife. Dan meninju Knife sampai terpental sejauh 5 meter. Knife mengeluarkan aura yang dapat menghapit lawannya, membuat lawannya kalah seketika karena tidak dapat bergerak ataupun bernafas. Namun, Leo dengan mudah mengeluarkan aura api dan melangkah maju. Knife menjelaskan kalau Leo tidak sekuat Celia, maka dia tidak akan selamat dari aura ini. Namun, Leo berkata sambil tersenyum jika Knife terlalu meremehkan lawannya.
Knife melepaskan ular kadut dan membelit Leo. Namun, Leo dengan mudah meledakkan ular dan terbebas dari aura menekan milik Knife. Knife menjadi panik karena semua serangannya tidak mempan dan menerjang memakai tombak. Namun, Leo menarik pedang dari sarungnya dan menangkis jatuh tombak milik Knife. Dengan begini, Leo berhasil memenangkan pertarungan dengan gemilang. Di sisi lain, Chelsea sangat bahagia karena pujaan hatinya menang. Selanjutnya adalah Ellen melawan Sia. Ellen dengan semangat menerjang ke arah Sia. Namun, Sia adalah salah satu murid terkuat di kelas pertama. Dan dengan mudah, Ellen kalah dari Sia. Hal ini membuat penonton kecewa karena betapa cepatnya Ellen kalah oleh Sia. Setelahnya, adalah pertarungan dari top murid kelas 1 juga. Celia melawan Duran. Thomas menyarankan Leo untuk makan popcorn bersamanya karena pertarungan ini pasti akan sangat seru. Terlihat Duran dan Celia sudah mengeluarkan aura pedang mereka. Mereka saling menebas dan menangkis, menimbulkan percikan api di sekitar mereka. Di sisi lain, bahkan penonton yang jauh dari arena merasakan panasnya efek serangan mereka. Duran memakai langkah kilat menendang segala sisi lapangan. Di sisi lain, Celia gagal mengantisipasi serangan Duran dan membuat wajahnya terluka. Namun, Celia mulai bisa mengimbangi kecepatan Duran. Dan mereka mulai beradu pedang lagi, membuat percikan api dan petir di udara. Celia memakai elemen api miliknya, dan sampai membentur pelindung area. Kini seluruh lapangan dibakar oleh Celia, yang membuat Duran harus berhati-hati karena panasnya lingkungan ini. Tidak menyia-nyiakan kesempatan. Celia melesat ke belakang Duran. Namun Duran masih sempat bereaksi. Tapi, Celia menangkap pedang Duran dengan tangan kosong. Celia membenturkan kepalanya dengan Duran yang membuat Duran kalah seketika. Di sisi lain, Leo dan Thomas memuji kehebatan dari Celia sambil memakan popcorn mereka. Singkat cerita semua pertarungan selesai. Dan Leo menjadi murid terkuat 5 kemenangan tanpa kalah sekalipun. Keesokan harinya mereka melaksanakan ujian tertulis. Dan seperti biasa, Harriet mengancam murid yang mendapat nilai jelek. Jika mereka tidak lulus kriteria minimal, maka mereka dikeluarkan dari sekolah. Ellen mencaci maki Harriet yang selalu menyinggung tentang drop out kepada mereka. Di sisi lain, Leo tertidur dan dibangunkan oleh murid bernama Nella. Nella berkata jika Leo memiliki suatu penyakit, maka Leo bisa meminta Nella untuk menyembuhkannya. Leo berterima kasih dan berniat meminta bantuan jika saatnya tiba. Di sisi lain, Thomas mengalami sakit punggung dan meminta untuk disembuhkan. Tanpa diduga, Chelsea menghantam punggungnya dan menyela omongan Thomas. Chelsea bertanya mengenai Leo yang jarang masuk kelas pemanggilan. Leo menjawab kalau dirinya diberi kelas khusus juga dia belajar sendirian. Meskipun demikian, Leo tetaplah juara 1 dalam kelas pemanggilan. Mendengarnya, Chelsea sangat bahagia. Keesokan harinya, hari ujian dalam kelas pemanggilan sudah diadakan. Seperti biasa, Thomas membawa popcorn dan membagikan hal itu terhadap teman-temannya. Sementara Leo sedang mengobrol dengan Eliza. Eliza bertanya tentang prestasi Leo di kelas pedang. Namun Eliza merasa kesal karena Leo tidak pernah masuk saat ada kelas pemanggilan. Semua murid menghina Leo yang hanya mampu memanggil anak ayam dan tidak serius dalam kelas pemanggilan. Sementara itu, murid gendut menghina Sia. Sia mendapatkan nilai baik dalam kelas berpedang dan menyuruh Sia untuk keluar saja dari kelas pemanggilan. Sia hanya bisa menunduk, dan yang marah malah Walden. Dia berkata, jika murid gendut itu hanya ingin menggonggong maka lakukan saja di tempat lain. Murid gendut menunjukkan rasa tidak hormatnya. Berkata kalau Walden dan Leo itu sama. Yaitu tidak pernah datang ke kelas. Namun, Walden mencemooh gendut dan berkata kalau dia bahkan tidak mampu mengendarai Griffin. Namun sangat berani mencari masalah dengan murid-murid unggulan. Murid itu berusaha memukul Walden, namun Leo menghentikannya. Ternyata murid-murid summoning dimarahi oleh para senior. Itu karena mereka selalu hadir di kelas namun tetap saja hanya menjadi murid rendahan. Sementara Leo bisa menjadi murid peringkat tinggi padahal jarang masuk kelas. Selain itu, mereka juga iri pada Sia yang mengikuti kelas lain tapi tetap saja bisa berprestasi juga di kelas pemanggilan. Di sisi lain, Shadow Master menatap murid. Dan rupanya dia mengetahui kebencian yang dimiliki murid-murid. Berniat memanfaatkannya. Singkat cerita ujian dimulai. Namun ada peraturan khusus. Yaitu, untuk murid dengan berbagai kekuatan maka kekuatan yang boleh dipakai hanyalah kekuatan pemanggilan. Penggunaan pedang dan aura tidak boleh dipergunakan. Lalu, mereka harus menjinakkan Griffin. Lalu melewati lembah sungai dan danau. Murid-murid terlihat bersih tegang satu sama lain. Marin berteriak kepada mereka. Dan menyuruh murid-murid untuk melakukan seperti yang sudah mereka lakukan selama ini. Marin memulai ujian, dan seketika murid-murid berlarian ke arah Griffin. Namun, di sisi lain, mereka malah melemparkan api ke arah Leo.
yang tentu ditangkis dengan sangat mudah oleh Leo. Teman-teman Leo mencaci maki murid-murid kelas pemanggilan. Dalam kobaran api, Leo terus berpikir kalau ini mengherankan. Karena, tidak seharusnya dia diserang secara frontal seperti ini. Di sisi lain, Walden berhasil menunggangi Griffin miliknya. Sementara Leo masih diselimuti kobaran api. Chelsea yang melihat Leo dibakar, merasa sangat khawatir. Marin juga merasa kasihan kepada Leo. Padahal Leo sendiri dilarang memakai sihir. Namun, kelas pemanggilan malah dengan terang-terangan menyerang Leo dengan puluhan sihir. Namun, Leo memakai bahasa roh. Meminta roh api dan roh angin membantunya. Marin merasa terkejut karena Leo bisa memakai bahasa roh. Dan sekali lagi, dia sangat ingin Leo menjadi muridnya. Murid spesial baginya. Di angkasa, Eliza memarahi murid-murid yang melanggar aturan. Itu membuat kelas pemanggilan menjadi terhina. Namun, murid gendut tidak peduli. Selama Leo kalah maka mereka tidak peduli pada komentar orang lain. Lu berkata kalau dia hanya sedikit kalah dari Xia. Namun dia tetap akan mengalahkan Xia. Tapi, tanpa diduga Xia berdiri di atas Griffin. Yang membuat Lu merasa terintimidasi. Itu berarti Xia benar-benar jenius bahkan bisa menjinakkan Griffin dengan semudah ini. Murid perempuan memakai peri angin dan menembakkan elemen angin berusaha membelah Xia. Namun, Xia dengan anggun berputar di udara. Menghindari serangan dengan amat mudahnya. Xia tidak diam saja diserang. Dia melompat dari Griffin dan menyerang gadis yang menyerangnya. Seketika gadis itu terjatuh. Dan berkata kalau curang sekali ada orang sejenius Xia. Xia menyapa Liu dan Liu menjadi marah karena dirinya diremehkan. Namun, Xia menyuruh Liu untuk melihat ke belakang. Yang ternyata teman-temannya sudah dibantai oleh Walden. Mereka sudah berusaha membakar Walden. Dan balasannya adalah Walden meledakkan mereka semua. Seketika semua murid berjatuhan. Dan yang berhasil selamat berkata untuk menyebar. Di sisi lain, Leo melihat kalau burungnya ditusuk memakai besi oleh murid-murid. Ini membuat Leo marah karena mereka berani melukai hewan yang tidak berdosa. Leo memaksa Griffin untuk berlutut. Dan dengan segera dia mencabut batang besi yang menancap di Griffin. Leo menunggangi Griffin, dan memanggil anak ayam. Maksudnya Phoenix. Phoenix memakai kekuatan penyembuhnya. Sekaligus membuat Griffin dikelilingi oleh api membara. Yang membuat Leo dan Griffin bisa lebih cepat dalam terbang ke langit. Seketika Leo sudah berhasil menyusul murid-murid yang tadi sedang perang di atas langit. Di sisi lain, Walden sedang bertarung dengan Eliza. Sementara Xia melewati mereka yang berkonflik. Xia ditarik oleh Eliza, namun Xia tetap berhasil menunggangi Griffinnya kembali. Sementara itu, Liu yang sudah diselimuti kegelapan. Tidak peduli lagi dengan apapun yang terjadi nantinya. Dia menunggangi seekor naga kegelapan. Dan menuki ke belakang. Targetnya adalah Leo. Rasa iri dengkinya pada Leo terlalu kuat. Jadi dia mengabaikan ketiga murid yang lain. Dan hanya fokus kepada Leo. Liu mengatakan Leo sialan karena bisa membalap mereka. Namun, untuk pertama kalinya Leo murka. Leo bertanya kenapa Liu malah memakai kadal bernama Fafnir ini. Liu menuduh Leo iri kepadanya. Setelah itu, Liu menembakkan energi merah kegelapan ke arah Leo. Namun, serangannya malah mengenai Xia. Xia memakai penghalang. Namun, tetap saja. Serangan dari salah satu monster iblis terlalu kuat. Yang membuat Xia terjatuh seketika. Untungnya, Leo berhasil menyelamatkan Xia dari kematian. Leo berkata akan menjaga Xia. Xia pingsan karena serangan dari Liu. Liu menatap rendah semua orang. Sementara Marin memerintahkan para staf untuk menangani keadaan. Ujian dibatalkan karena campur tangan iblis. Marin menyadari kalau Liu dirasuki oleh monster iblis. Harriet meminta sekden untuk mengikutinya. Sementara guru lain akan membunuh monster iblis yang kini mengendalikan Liu. Di sisi lain, Leo membaringkan Xia di rumput. Sementara Liu juga datang menghampirinya. Liu mengklaim bahwa dirinya sangat jenius. Sementara Leo berkata kalau itu bukanlah hewan, melainkan iblis. Dan Leo berkata bahwa tujuan hidupnya adalah untuk membunuh semua hewan iblis seperti ini. Liu menyindir Leo yang sangat ambisius. Dan Liu menyuruh hewan iblis untuk menyerang. Laser kegelapan sekali lagi dilancarkan. Namun, Walden juga membantu Leo dan berkata kalau makhluk itu memang wajib dibunuh. Eliza ingin ikut membantu. Dan berkata kalau Liu idiot. Tidak mampu berprestasi dan malah terjangkit penyakit iblis gila. Eliza mencambuk Liu, namun Liu berhasil menghindari Eliza di detik terakhir. Setelahnya, Walden meledakkan kepala Fafnir. Namun, penutup tetap diberikan oleh Leo. Leo menerjang ke udara.
memberikan tendangan penuh amarah ke wajah Liu. Leo menyadari kalau yang di hadapannya bukan lagi Liu, melainkan seorang iblis. Liu sudah sepenuhnya kesurupan. Dengan cepat iblis menendang jatuh Leo. Dan Leo menyuruh Fiona untuk ikut bertarung. Dengan segera, Fiona berubah menjadi poni sejati. Iblis merasa marah karena Leo bisa membuat kontrak dengan Phoenix. Seketika, dia membuat Fafnir menembakkan aura kegelapan dengan energi maksimal. Namun, Leo juga memakai serangan api miliknya yang digabung dengan api Phoenix, menerjang lurus hingga meledakkan seluruh tubuh hewan iblis. Namun, hal itu membuat Phoenix kehabisan tenaga. Dan Phoenix kembali menjadi anak ayam. Di sisi lain, rupanya Harid dan Serge pergi menemui si pengikut iblis. Namun, pengikut iblis kabur dengan sangat mudah. Harid berkata kalau iblis sudah bergerak. Dan sekarang akademi sudah tidak aman. Di sisi lain, Leo masih terjun bebas. Di saat itu pula, Marin datang dan menyelamatkan Leo bersama anak ayam miliknya.